Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini bersama saya Tessa Nurapni. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait berbicara dalam kegiatan ilmiah. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu kegiatan ilmiah? Menurut KBBI, kegiatan ilmiah berarti sesuatu yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan memenuhi kaidah keilmuan. Dengan begitu, kegiatan ilmiah adalah kegiatan aktivitas yang menggunakan aturan-aturan ilmiah. Contohnya antara lain wawancara, pidato, diskusi, seminar, hingga simposium. Tarigan dalam Suparno dan kawan-kawan mengemukakan secara garis besar kegiatan berbicara dapat dibagi atas dua pilihan. Yang pertama, berbicara di muka umum pada masyarakat atau public speaking atau berbicara individual. Yang kedua, berbicara pada konferensi atau conference speaking atau berbicara kelompok yang meliputi antara lain yang pertama seperti diskusi kelompok, baik formal maupun tidak formal. Yang kedua, prosedur parlementer, dan yang ketiga seperti debat. Berbicara dalam kegiatan ilmiah termasuk ke dalam conference speaking, yaitu berbicara di forum resmi atau kelompok. Berbicara dalam kegiatan ilmiah harus bersifat jelas dan tepat yang memungkinkan proses penyampaian pesan bersifat reproduktif dan impersonal. Reproduktif artinya si penerima pesan harus menerima pesan yang benar-benar sama dengan yang dimaksud oleh pembicara. Sementara impersonal artinya kata ganti perorangan harus dihilangkan dan diganti dengan kata ganti yang universal, misalnya peneliti atau ilmuwan. Selain itu, karena forum ilmiah bersifat resmi, maka bahasa yang dipakai harus bahasa baku, baik dari segi struktur kalimat, kosakata, maupun pelafalan. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa dalam forum ilmiah. Ada 3 hal utama dalam penggunaan bahasa. Yang pertama, bahasa yang berlogika. Contohnya, seperti apakah hal itu benar atau kumpulkan bukti-buktinya. Yang kedua, bahasa yang berhati nurani. Contohnya itu seperti mari kita rasakan kesulitan yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, bahasa yang mengembangkan. Bahasa yang mengembangkan kerjasama, yaitu bahasa yang jelas, tidak menyinggung, dan membangun kebersamaan. Kemudian, kita akan membahas definisi seminar dan simposium. Secara umum, seminar sering diartikan sebagai bentuk tukar pikiran dalam musyawarah yang direncanakan atau dipersiapkan antara 2 orang atau lebih tentang topik tertentu dengan seorang pemimpin. Sementara itu, simposium adalah pertemuan resmi di mana beberapa ahli menyampaikan pandangannya terhadap suatu pokok permasalahan. Adapun tujuan seminar dan simposium, tujuan utamanya yaitu yang pertama, memperoleh lebih banyak ide dan informasi dalam memecahkan masalah. Yang kedua, menguji gagasan secara objektif. Dan yang ketiga, itu tentu saja untuk menambah ilmu serta inspirasi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup atau macam-macam seminar. Yang pertama, seminar lokal diadakan dalam lingkup terbatas, baik jumlah peserta maupun materi yang diseminarkan. Biasanya, seminar ini dilaksanakan di kampus-kampus perguruan tinggi dengan pemakalah lokal serta peserta yang hanya terdiri dari para mahasiswa dari perguruan itu sendiri.
Seminar nasional. Seminar ini cakupannya lebih luas yang melibatkan pembicara dan peserta dari berbagai daerah. Biasanya dilakukan di hotel-hotel besar atau di balai sidang. Yang ketiga, seminar internasional diikuti peserta dari dalam maupun luar negeri dengan topik global. Berikutnya terdapat peranan fungsionalis dalam seminar. Dalam seminar ada beberapa peranan penting fungsionalis. Yang pertama, pembawa acara yang membuka dan mengatur jalannya acara. Yang kedua, keynote speaker, yaitu pembicara kunci yang memberikan pandangan penting. Yang ketiga, yaitu moderator. Moderator bertugas sebagai yang memandu diskusi dan menjaga agar tetap teratur. Yang keempat, notulis yang mencatat jalannya seminar. Yang kelima, pengamat bertugas mengamati jalannya seminar. Yang keenam, pemakalah, yaitu orang yang membuat dan mempresentasikan makalah. Yang ketujuh, pembanding atau penyanggah yang memberi tanggapan terhadap makalah utama. Yang kedelapan, peserta yang memberikan saran, kritik, dan pertanyaan. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, tim perumus yang menyusun hasil seminar di akhir acara. Selanjutnya kita akan membahas apa aja sih persiapan seminar. Agar seminar berjalan lancar, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, penentuan topik dan tujuan. Sebelum seminar diselenggarakan, perlu ditentukan terlebih dahulu topik atau masalah yang akan diseminarkan. Yang kedua, penentuan waktu dan tempat. Mempersiapkan waktu yang tepat untuk pelaksanaan seminar. Yang ketiga, persiapan fasilitas. Kebutuhan atau fasilitas dipersiapkan sebaik-baiknya bagi kelancaran seminar. Seminar dilaksanakan dengan melakukan perencanaan pada tahap awal. Selanjutnya, hambatan dan penanggulangan dalam diskusi. Dalam diskusi sering muncul hambatan, misalnya tidak paham topik, bersikeras dengan pendapat sendiri, atau salah paham dengan peserta lain. Cara mengatasinya adalah dengan mengendalikan arah pembahasan, menjaga fokus, menghargai pendapat orang lain, dan mendorong kompromi.